Halo guys, welcome back to Misterio. Di video kali ini aku tuh mau bahas tentang Einstein nih. Tapi aku tuh bukan bahas tentang penemuannya gitu ya, atau kayak teori relativitasnya gitu. Enggak, aku nggak mau bahas itu karena otak aku nggak nyampe ke situ. Jadi di video kali ini aku tuh mau bahas tentang otak Einstein yang dicuri. Kalau nyebut nama Albert Einstein, siapa sih yang gak kenal? Pasti semua orang kenal. Dia adalah seorang ilmuwan yang dikenal dengan teori relativitasnya. Pada tahun 1921, Einstein ini menerima Nobel Fisika karena penemuannya. Akhirnya, karena penemuannya itu merupakan langkah yang penting banget dalam pengembangan ilmu kuantum. Singkat cerita nih, pada tanggal 19 April 1755, Einstein mengalami pendarahan dalam akibat pecahannya aneurisma aorta perutnya. Nah, sebenarnya sih itu udah berusaha dikencangkan oleh seorang dokter melalui pembedahan. Nah, dokter ini bernama Rudolf Nissen dan sudah pernah dilakukan pembedahan itu yaitu pada tahun 1948. Dan kalau misalnya menurut dokternya nih, Einstein itu bisa aja hidup lebih lama, tapi harus dioperasi gitu ya. Tapi pada saat itu Einstein menolak, jadi dia nggak mau katanya hidup dengan alat-alat gitu kan, mendingan dia pergi dengan tenang aja daripada dia harus hidup dengan alat. Jadi sebelum dia meninggal dunia nih, Einstein itu udah berwasiat nih agar jasadnya ini dikremasi dan abunya itu disimpan di tempat rahasia. Karena dia tuh nggak mau kalau misalnya bagian tubuh dia ini nanti itu dijadikan eksperimen gitu ya, atau dijadikan penelitian oleh orang-orang yang lain. Einstein itu meninggal dunia pada tanggal 18 April 1955 dalam tidurnya di Princeton Hospital. Ada satu fakta yang cukup menarik nih ya. Jadi katanya sebelum meninggal, Einstein ini sempat kayak mengeluarkan kata-kata dalam bahasa Jerman. Jadi kayak pesan terakhirnya gitu ya, tapi dalam bahasa Jerman. Dan sayangnya perawat yang ada di situ itu nggak ngerti bahasa Jerman. Kemudian ada seorang ahli patologi Princeton Hospital yang bernama Dr. Thomas Stoltz Harvey. Nah, dia ini disuruh untuk mengotopsi jenazah dari Einstein hanya beberapa jam setelah kematiannya. Harvey pun kemudian datang gitu ya. Nah, tapi dia tuh nggak hanya mengotopsi jenazah dari Einstein. Ternyata dia itu mengambil bagian otak dari Einstein tanpa memberitahu keluarganya. Dia tuh kayak dicuri gitu otaknya Einstein ini. Kemudian dia bawa kabur, dia bawa pulang ke rumahnya. Jadi Harvey ini menimbang otak dari Einstein yang beratnya ini 1230 gram dan dia kemudian memotongnya menjadi beberapa potongan yang kecil. Dia tuh berharap ya kalau misalnya dia tuh bakalan menemukan rahasia dari kecerdasan Einstein ini. Potongan otak ini kemudian dimasukkan ke dalam toples dan dimasukkan ke dalam ruangan pendingin. Nah, jadi potongan-potongan ini kan dimasukkan ke dalam toples. Nah, toples ini dimasukkan ke pendingin yang ada di ruang bawah tanah di rumahnya. Ia itu menyimpan otak ini selama 40 tahun lamanya. Gila, lama banget kan? Kemudian nih ada seorang jurnalis muda yang bernama Michael Paterniti. Dia ini adalah seorang jurnalis yang bekerja di majalah Esquire dan juga Geeky. Nah, dia itu datanglah ke tempatnya Harvey. Pada saat itu tahun 1990 di New Jersey. Dia kemudian menemui Harvey dan pada saat itu Paterniti itu meyakinkan Harvey kalau udah saatnya nih otaknya Einstein ini harus dikembalikan ke orang yang lebih berhak, yaitu cucunya dari Einstein sendiri yang bernama Evelyn Einstein. Nah, Evelyn ini tinggal di California. Kemudian si Paterniti dan akhirnya Harvey ini mau gitu ya, dia mau mengembalikan otak dari Einstein ini. Mereka pun pergilah ke California bersama-sama dan otak Einstein itu ditaruh di bagian belakang mobil. Setelah 40 tahun akhirnya dia pun secara sukarela gitu ya, dia menyerahkan otak dari Einstein ini kepada para ilmuwan. Jadi secara keseluruhan otak Einstein ini dipotong menjadi 46 bagian yang kecil-kecil. Saat ini kalian tuh bisa melihat otak dari Einstein ini itu ada di Mater Museum yang ada di Philadelphia. Harvey itu meninggal dunia pada tahun 2007. Pada saat itu usianya udah tua banget ya, udah 94 tahun. Jadi setelah diberikan pada ilmuwan, dilakukanlah penelitian. Walaupun sebenarnya Einstein tuh nggak mau banget jadi bahan penelitian, tapi akhirnya harus dia jadi bahan penelitian karena orang benar-benar kayak
luar biasa heran gitu ya dengan otaknya. Nah, ketika diteliti ternyata ditemukanlah bahwa otak Einstein ini sangat unik dan bisa dibilang berbeda dengan otak manusia normal. Jadi, di otak Einstein itu tidak ada yang namanya bagian parietal operculum. Hasilnya dia itu memiliki kemampuan matematika dan juga imajinasi yang sangat tinggi. Kemudian, hasil juga dari pemeriksaan selanjutnya yaitu katanya 17% neuron di otak Einstein itu menunjukkan lebih banyak sinapsis yang dibakar di otaknya, dan itu menyebabkan kekuatan otak dari Einstein ini meningkat. Jadi nih bisa dibilang ya, memang dia itu kan kayak rajin belajar, emang suka banget sama yang namanya ilmu pengetahuan. Tapi gak cuma itu aja faktornya, jadi bukan karena emang dia belajar aja makanya dia benar-benar jenius, tapi dia emang udah dilahirkan dengan otak yang luar biasa sebenarnya. Kemudian pada tahun 2013 ditemukan lagi lah hasil dari penelitian otak Einstein ini, dan ditemukan kalau otak kiri dan otak kanannya itu hubungannya sangat tidak khas. Selain Einstein, orang-orang yang biasa memiliki otak seperti ini itu adalah pesulap dan juga musisi. Nah, kita juga tahu kalau misalnya Einstein ini bisa main biola atau main musik ya. Para ilmuwan itu berharap kalau misalnya nantinya akan ada teknologi yang bisa lebih meneliti lagi nih tentang otak dari Einstein ini, karena sampai sekarang orang-orang tuh kayak masih penasaran banget ya kan tentang otak dari Einstein ini, kok bisa ya sejenius itu. Nah, jadi itu dia cerita tentang ketika otak Einstein dicuri dan dipotong-potong menjadi 46 bagian. Gimana menurut kalian? Jadi video kali ini, kalau misalkan suka video ini jangan lupa like, comment, and share. Thank you and bye.